Selamat pagi. Bab 12 adalah bab yang terakhir dibahas di mata kuliah SKB tentang antisipasi resiko. Yang namanya antisipasi resiko berarti kita lebih baik ya mencegah resiko tersebut. Jadi di sini menurut Silalahi, resiko merupakan kesempatan timbulnya kerugian, probabilitas timbulnya kerugian suatu ketidakpastian, penyimpangan aktual dari yang diharapkan, probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Intinya, kita selalu berusaha menghindari resiko, karena resiko itu hubungannya selalu dikaitkan dengan kerugian. Jadi kita memang selalu berusaha menghindari kerugian. Dan yang namanya resiko itu penyimpangan dari yang diharapkan. Kita harapkannya apa? Kalau berbeda dengan yang kita harapkan, nah itu resiko bagi kita. Apalagi kalau sampai menimbulkan kerugian gitu ya. Saya lanjut selanjutnya. Ada dua tipe resiko perusahaan. Yang tipe pertama adalah yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan seperti resiko kebakaran dan penipuan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya perusahaan melindungi diri dengan asuransi. Nah, kalau misalnya kebakaran dan penipuan, kenapa tidak bisa dikendalikan oleh manajemen perusahaan? Karena mereka tidak mengetahui hal itu akan terjadi. Jadi nggak bisa jaga-jaga hal tersebut akan terjadi. Misalnya kebakaran, mereka memang bisa, mencoba hal-hal untuk mencegah kebakaran. Misalnya, apa namanya, di dalam kantornya, di dalam pabriknya itu, tidak ada bahan-bahan yang mudah terbakar, pokoknya dijauhkan dari benda-benda seperti itu. Terus, misalnya di dalam, gedungnya itu diberikan alat sensor yang asap itu, jadi kalau misalnya udah ada asap dia, cepet, apa namanya, keluar airnya misalnya, itu bentuk pencegahan. Nah, mereka nggak tahu kapan kebakaran itu terjadi, sama juga dengan penipuan. Mereka nggak tahu misalnya kapan ditipu karyawan sendiri atau kapan dihack oleh hacker segala macam. Nah, jadi untuk mencegah itu mereka lakukan dengan asuransi. Nah, tipe yang kedua adalah resiko yang bisa dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Misalnya perusahaan membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau membeli perusahaan lain. Nah, ini kenapa dikatakan bisa dikendalikan oleh perusahaan? Karena perusahaan tahu betul apa saja resiko yang harus dihadapi. Contoh, misalnya ingin membangun pabrik baru. Ini sudah dibahas-bahas di, bab sebelumnya sih, karena kita kan membicarakan biasa layak atau tidak kita bangun pabrik baru di suatu negara. Nah, misalnya di suatu negara ini sering terjadi perang gitu dengan negara lain, sering apa namanya, dibom sama negara lain, sering perang, terus pemerintahannya kacau, pimpinan negaranya bahkan dihujat sama penduduknya gitu ya. Nah, ketika, negaranya sudah berantakan seperti itu, kalau kalian masih nekat dirikan pabrik baru di sana, nah itu, apa namanya, udah tahu ya, jadi manajemen perusahaan itu udah tahu resikonya tinggi di sana. Karena di sana kerjaannya perang segala macam. Tapi kalau masih benar-benar dirikan pabrik baru di sana, pertanyaannya, emangnya dananya udah kebanyakan gitu ya, sampai udah siap gitu menghadapi kerugian, sampai nekat dirikan pabrik baru di sana. Misalnya mungkin alasan dia dirikan pabrik baru di sana karena, bahan bakunya dekat untuk diperoleh gitu ya, tapi resiko yang lain itu kan besar. Misalnya resiko, nanti siapa tahu ya karena, perang terus pabriknya bisa dihancurkan, misalnya dibom oleh negara sebelah yang lagi, perang atau segala macam, atau misalnya masyarakatnya itu nggak bisa datang kerja karena, lagi perang atau segala macam. Nah, itu kan resikonya tinggi. Manajemen perusahaan udah tahu. Sebelum mereka bangun pabrik kan kita dari kemarin ya bahas ya, "Oh, bangun pabrik di sini layak, ayo kita bangun." Nah, sebelum mereka dirikan pabrik, pasti kan mereka pelajari dulu. Nah, udah tahu nih resikonya apa aja, jadi bisa dikendalikan oleh manajemen. Karena dia sudah tahu resikonya apa aja, ya dia hindari. Makanya sebelum buat keputusan, biasanya tuh pasti, apa namanya, orang-orang seperti manajemennya, direkturnya, itu rapat-rapatin dulu. Nah, kalau sudah buat, satu keputusan, kadang kalau misalnya perusahaannya udah terbuka ya, mereka buat lagi nih, RUPS atau rapat umum pemegang saham kan, dibicarakan lagi, "Oke, kita mau dirikan pabrik di sini loh.
Atau misalnya, kita mau, beli perusahaan lain kayaknya kita mau akuisisi. Jadi dibicarakan dulu nih. Nah, nanti dari segi manajer, dari segi pimpinan, direktur kayak udah setuju, bener-bener cocok ya kalau kita akuisisi ini. Karena kalau kita akuisisi perusahaan ini, itu akan mengurangi biaya kita, buat kita lebih efisien, efektif gitu kan. Nanti dibicarakan lagi nih di RUPS sama investor. Misalnya investor mengatakan bahwa, oh ya, saya sudah pengalaman misalnya investornya ya, saya sudah pengalaman nih sebelumnya, untuk kasus seperti ini, menurut saya tidak cocok bla bla bla. Nah, itu dibicarakan lagi semuanya. Jadi benar-benar bisa dikendalikan manajemen karena mereka tuh analisis dulu, oh ini mungkin akan terjadi, sebelum membuat keputusan itu. Jadi masih bisa dihindari kalau seperti ini. Cara hindarinya gimana? Ya ambil alternatif lain. Bisa misalnya dirikan pabrik di tempat lain, atau misalnya, nggak usah beli perusahaan lain deh, nggak usah akuisisi, buat aja kontrak, kerja antara perusahaan ini, misalnya ya. Nah, jadi bisa dicegah lah gitu. Selanjutnya adalah resiko pada aspek SDM. Resiko pada aspek SDM terdiri dari resiko pada para top eksekutif dan pekerja inti, resiko pada karyawan, resiko dalam hubungan industri dan perselisihan, resiko stres dan kesehatan yang memburuk, resiko bila tidak beretika. Nah, yang namanya suatu badan usaha, perusahaan, itu semuanya yang jalankannya itu adalah SDM. Jadi ibaratnya SDM-nya sebagai penggeraknya ya. Jadi penting supaya SDM-nya itu berkompeten, terus berintegritas, supaya kerjanya benar. Nah, bayangkan di suatu perusahaan ada perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, misalnya perusahaan A itu ibaratnya mungkin yang lebih sering saya bahas itu yang di modelnya kayak Google gitu ya. Jadi mereka benar-benar karyawannya tuh disejahterain dulu. Pokoknya asal karyawannya sejahtera, disediakan rumah, tempat kerja yang santai. Pokoknya karyawannya disejahterain dulu deh. Karyanya udah nyaman sampai ini ya, ibaratnya tuh, usahakan supaya karyawan tuh nggak perlu mikirin hal-hal stres lainnya di luar kerjaan. Jadi bener-bener udah, udah santai hidupnya, maksudnya semua hal-hal yang bisa buat stres tuh udah dihilangkan dari dalam diri dia, supaya dia bisa fokus aja kerja di perusahaan ini. Nah, sesudah dia nggak punya stres-stres lagi urusan rumah, urusan keluarga gitu ya, dia bisa lebih fokus kerja nih di kantor. Dia kerja lebih fokus, lebih ide-idenya cemerlang gitu ya, dibanding dengan misalnya perusahaan B. Nah, perusahaan B itu bayangkan perusahaannya pertama, memberikan pekerjaan itu nggak sesuai job desk. Jadi pokoknya, kasih-kasih aja deh kerjaan. Jadi ibaratnya kerjaannya tuh menumpuk. Yang bukan kerjaan dia juga dikasih ke dia, sampai dia tuh bingung sekali, "Loh kok kerjaan ini dikasih ke saya?" Gitu ya. Biasa itu perusahaan skala kecil dan perusahaan rumahan biasa begitu. Lihat siapa rajin, nah itu dialah yang disikat gitu ya, dikasih semua kerjaan ke dia. Nah, terus gajinya juga tidak sesuai, habis itu lingkungan kerjanya tidak terlalu baik, misalnya antar karyawan itu sirik-sirikan kerjaannya, terus bos-bosnya, pimpinannya itu, seenaknya aja, terus, misalnya di rumah juga dia ada masalah juga. Nah, jadi itu udah penat sekali, udah berat sekali pikirannya, bayangkan gimana cara dia kerjanya gitu. Nah, pasti setidaknya yang paling totalitas itu pasti adalah yang pertama. Perusahaan yang pertama. Kalau perusahaan yang kedua ya itu tadi, kerjanya bisa berantakan, tidak, serius, tidak efektif efisien kerjanya, jadi lambat. Nah, bisa-bisa juga tadi ini, jadi dia bisa, yang seperti melakukan korupsi segala macam, atau dia bisa, mencuri data-data perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini semua pokoknya, menjadi resiko dari perusahaan. Makanya di perusahaan itu ada, divisi khusus untuk ngurus-ngurus SDM ini. Biasa kan HRD gitu kan. Nah, makanya juga, ketika lagi hire karyawan itu nggak sembarangan, "Oh ya, kamu IPK-nya tinggi, oke diterima. Oke, kamu IPK-nya rendah, nggak diterima." Enggak, tapi ada proses perekrutannya.
ada tes psikologi segala macam, dia mau lihat kalian tuh bagaimana gitu ya. Jadi semuanya diperhatiin gitulah untuk resiko SDM ini. Oke, nah, ini contoh lain lagi deh, misalnya kita bahas tentang, apa, pegawai pemerintahan. Nah, pemerintahan misalnya berusaha nih, supaya, apa ya, pejabat-pejabat pemerintah itu tidak korupsi, supaya kerjanya yang benar, pemerintah terbantu. Oke lah, gajinya tinggi ya misalnya ya, tujuannya supaya mereka tuh udah puas dengan gaji mereka, ya udah nggak perlu, melakukan pungli lagi, nggak perlu korupsi lagi, kan udah cukup dengan pendapatannya. Nah, misalnya itu salah satu tujuan mereka gajinya dinaikkan gitu ya. Nah, pokoknya masih banyak lah hal-hal lain yang, bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah resiko ini terjadi. Oke, nih, kebetulan saya ingat, jadi pokoknya saya bicarakan sesuai yang saya ingat aja. Contoh juga, ini ada, istilahnya gini ya, karyawan itu diberikan saham perusahaan yang bersangkutan, sorry. Nah, karyawan itu diberikan saham perusahaan yang bersangkutan. Jadi, misalnya kalian kerja di, PT Astra International. Nah, sesudah kalian kerja, nah kalian sebagai karyawan itu diberikan sahamnya PT Astra International juga. Beberapa lembar lah gitu ya. Misalnya dikasih 1 lot atau 2 lot misalnya. Nah, ketika kalian memegang saham tersebut memang dikasihnya gratis. Misalnya biasanya orang dikasih bonus dalam bentuk uang tunai. Nah, kalau kalian dikasih bonus dalam bentuk saham. Nah, kenapa perusahaan memberikan bonus, memberikan karyawannya saham perusahaan tempat dia bekerja sendiri, agar karyawannya salah satunya tadi, merasa juga menjadi owner dari pemilik tersebut. Yang namanya kalau kita pegang saham, itu berarti kita, menjadi pemilik juga dari perusahaan tersebut. Tapi tergantung lembaran, sorry ya bentar. Jadi tergantung dari lembaran saham yang kita miliki. Jadi kalau kita, cuma miliki beberapa lembar ya persentase kepemilikannya kecil, tapi kita tetap jadi owner-nya, jadi pemiliknya. Nah, bayangkan kalian sebagai pemilik ya, kita mengerjakan pekerjaan orang lain dengan kita mengerjakan pekerjaan punya kita sendiri, itu pasti beda. Jadi kalau, sebelumnya karyawan yang kerja, ya saya kerja bagus juga bos saya yang dapat untung banyak. Tapi ketika dia juga memiliki perusahaan tersebut, punya sahamnya ya, "Oh, kalau saya kerjanya bagus, ini laba perusahaan naik nih." Kalau laba perusahaan naik, nanti dividen yang saya terima, apa namanya, pembagian laba perusahaan yang saya terima sebagai investor juga naik juga nih. Jadi saya harus semangat kerjanya, gitu. Jadi, salah satunya caranya gitu juga ya, cara apa, mengatasi resiko-resiko inilah, gitu. Oke, next ada resiko pada aspek keuangan. Nah, untuk pada resiko pada aspek keuangan, ini rentan juga karena kita bicarakan tentang keuangan. Yang pertama terkait biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, hutang, dan peminjaman yang berlebih. Nah, untuk biaya produksi misalnya, ketika kita produksi suatu barang, ada nih, misalnya kalian lihat satu perusahaan atau satu usaha, lah dia kayaknya jualannya laku terus lah Bu. Dia jual barang laku terus, udah jual di mana-mana. Loh kok tiba-tiba dia tutup? Nah, itu salah satu alasannya bisa aja begini. Dia tidak memperhitungkan dengan baik biaya produksi. Jadi, walaupun barangnya laku, tapi ternyata keuntungannya tidak bisa menutup biaya produksi dia yang terlalu tinggi misalnya. Nah, itu bisa aja terjadi ya. Nah, biaya overhead juga sama, biaya, di pabrik tapi di luar dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya ini juga sama, tanpa disadari biaya overhead-nya terlalu tinggi misalnya. Nah, itu gimana cara mengatasinya. Utang juga sama. Seperti contohnya ya, kita lihat Garuda nih, hutangnya, pelayanannya bagus, pesawatnya bagus, ternyata utangnya tinggi. Karena dikit-dikit hutang, lalu dia nggak bisa mengatasi, pembayaran hutangnya gimana. Mungkin, apa namanya, pengaturan keuangannya, kurang tepat mungkin ya. Misalnya harusnya, sebelum dia beli, apa, pesawat yang baru, alangkah lebih baik misalnya hutangnya diselesain dulu yang sebelumnya. Atau ketika dia ambil hutang, dia nggak pikirin dulu nih, nggak hitung bunganya segala macam gitu. Lalu peminjaman yang berlebihan, dikit-dikit minjem, akibatnya, pinjamannya bertumpuk. Nah, itu pokoknya semua resiko-resikonya terkait dengan keuangan.
Terus risiko pada aspek pemasaran. Terkait dengan masalah kebijakan pemerintah, masalah perubahan permintaan di pasar, masalah perang harga, pemalsuan, performance produk yang rendah, promosi yang kurang baik, masalah merek, masalah pengembangan produk, masalah distribusi. Nah, ini semua adalah resiko-resiko dari aspek pemasaran. Saya berikan beberapa contohnya. Misalnya ya, ini kan sudah banyak nih, aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, segala macam. Nah, mungkin untuk produk yang sama, harganya itu kadang berbeda. Saya beberapa tahun yang lalu masih pernah nonton acara berita di televisi yang mereka membandingkan, misalnya lagi bahas tentang televisi, suatu produk televisi gitu ya. Nah, mereka bandingkan nih di Shopee harganya berapa, di Tokopedia harganya berapa, di ini harganya berapa, padahal produknya sama. Nah, itu ada perang harga antara aplikasi yang beda-beda gitu ya. Nah, terus ada juga misalnya, kita produksi mobil, perusahaan produksi mobil nih, kita udah produksi, oh ternyata karena ada pandemi permintaan kita menurun. Nah, itu juga, jadi resiko gitu ya, gimana sih supaya produk saya permintaannya jangan sampai menurun, kalau bisa malah permintaannya meningkat. Jadi saya harus inovasi di mana nih biar, nggak bosan. Ibaratnya kalau kita pelajari itu di, produk life cycle, usahakan nih jangan sampai terjadi decline, jangan sampai orang bosan dengan produk saya. Oh, berarti saya harus inovasi terus seperti ini seperti ini. Itu, resikonya. Jadi dia udah mikirkan ke depannya jangan sampai kalah juga saing dengan, produk lain gitu. Atau misalnya brand dia, dia sebelumnya brandnya dikenal baik gitu kan. Tapi tiba-tiba ada kasus misalnya mungkin dia melakukan, kita bahas sebelumnya juga, misalnya melakukan pencemaran lingkungan. Misalnya ini contoh aja ya, tidak benar-benar terjadi, ini contoh. Ya udah saya nggak usah sebut brand aja deh sekalian. Misalnya brand A, merek A, dia itu dikenal bagus lah, kualitas barangnya bagus segala macam. Nah, ternyata diketahui bahwa, oh ternyata limbahnya dibuang sembarangan, sampai masyarakat sekitar itu airnya tercemar, pokoknya lingkungannya jadi rusak, terus info ini diberitakan di mana-mana. Brand ini, ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang buruk sekali. Nah, akhirnya dia, dapat sanksi segala macam kan. Nah, penilaian masyarakat terkait brand ini udah menurun. Jadi ketika produknya dijual, ketika kita memutuskan, "Aduh beli brand ini enggak ya?" Tapi brand ini aja, merugikan masyarakat. Jadi kalau kita beli berarti kita ikut merugikan masyarakat juga dong. Ya udah nggak usah juga lah. Nah itu, pokoknya semua terkait dengan, aspek pemasaran dan macam-macam lagi ya contohnya, banyak. Terus kalau misalnya kita lihat dari resiko aspek produksi, nah ini untuk di pabriknya ya, ada masalah pemasok, kerusakan kualitas, berkurangnya daya saing. Nah misalnya contohnya, kita udah pernah bahas produk mie instan misalnya. Suatu produk mie instan, bahan bakunya tepung terigu. Nah gimana ya supaya bahan baku yang saya peroleh harganya nih tetap nggak dinaik-naikkan terus, kualitas bahan baku tepung terigu yang saya dapat bagus, terjamin. Nah, gimana ya caranya? Oh, saya harus akuisisi pemasok atau misalnya oh, saya harus buat perjanjian kerjasama biar perusahaan pemasok ini bisa menyediakan bahan baku saya itu dengan harga yang fix, nggak berubah-ubah, kualitasnya terjamin segala macam gitu ya. Atau misalnya, gimana ya cara saya simpan bahan baku supaya kualitas bahan baku saya terjamin gitu. Nah, itu semua dibahas. Berkurangnya daya saing juga sama. Nah, gimana ya supaya produk saya itu di bagian produksinya itu bagus, kualitasnya terjamin supaya bisa bersaing dengan yang lain. Nah, itu semua pokoknya dibahas. Nah, untuk resiko pada aspek informasi. Berapa nilai data Anda di komputer, resiko komputerisasi, minimalisasikan resiko komputerisasi, resiko dalam penetapan kebijakan. Informasi memang terkait dengan semua data-data yang ada di perusahaan. Misalnya, untuk data-data di perusahaan yang bisa akses ini salah satu contoh yang saya lihat, ada perusahaan yang dia itu punya cabang di beberapa kota. Nah, untuk menghubungkan antara cabang satu, cabang 2, cabang 3, pokoknya karena bisnisnya macam-macam di kota yang berbeda, mereka menggunakan satu sistem aplikasi.
Udah kan, mereka mungkin belilah aplikasinya dengan perusahaan tertentu. Nah, aplikasi ini diterapkan atau dipakai di semua cabang dan aplikasi ini terintegrasi. Jadi apapun yang diinput di cabang yang Medan misalnya, itu terupdate juga di cabang yang di Pontianak. Pokoknya terintegrasi lah dia karena apa namanya perusahaannya satu, cuma cabangnya di mana-mana. Nah, mereka harus mikirin ini gimana ya supaya pertama tidak mudah dihack karena ketika perusahaannya terintegrasi berarti kan pakai koneksi internet nih. Nah, gimana ya supaya tidak mudah dihack atau supaya karyawannya itu hanya bisa diakses oleh karyawan tertentu. Jadi karyawan jangan sembarangan. Misalnya ya, ini karyawan itu kan ada yang levelnya masih di bawah, ada yang setingkat manajer. Nah, misalnya yang di bawah itu cuma diberikan akses untuk input data saja. Tapi kalau manajer mungkin bisa diedit datanya atau bisa diakses data terdahulu atau segala macam. Nah, ini harus dipikirin supaya jangan sampai data perusahaan kita bocor ke tempat lain. Mungkin apa namanya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah atau digunakan oleh perusahaan saingan kita lah untuk melihat data-data kita misalnya apa namanya, oh kita jualannya itu di mana aja ya, terus mereka bisa apa namanya, mencuri konsumen kita lah segala macam. Nah, itu pokoknya informasi-informasi itu penting. Jadi gimana cara kita jaganya gitu ya. Terus ini salah satu dibahas sih tentang kurs falas. Nah, ini ada kenapa kurs falas dibahas? Karena kurs kita kan berubah-ubah ya. Jadi ada salah satu masalah yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang melakukan ekspor impor atau perusahaan yang punya hutang dengan luar negeri. Jadi makin tinggi misalnya nilai mata uang kita, misalnya nilai mata uang Indonesia tuh makin tinggi dibanding asing, nah mereka senang gitu. Tapi kalau misalnya nilai mata uang kita rendah, nah ketika dia mau bayar hutang juga susah gitu. Nah, ini terkait dengan perubahan kurs falas itu ada 3 sisi. Pertama, exposure transaksi, kedua, exposure akuntansi, ketiga, exposure ekonomi. Untuk exposure transaksi, untuk mengetahui seberapa jauh fluktuasi kurs akan mengganggu aliran perusahaan di masa mendatang. Yang akuntansi adalah mengetahui seberapa jauh fluktuasi kurs valuta asing mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi dan neraca perusahaan. Yang ketiga, exposure ekonomi untuk mengetahui seberapa jauh nilai perusahaan akan berubah bila kurs falas berubah ke arah yang tidak diharapkan. Jadi, kita mau lihat pengaruh kurs ini pertama mengganggu aliran kas kita nggak ya? Misalnya dia adalah perusahaan yang impor bahan baku. Ternyata nilai mata uang apa namanya asing mahal terus. Pokoknya mahal terus deh mata uang asing ini ya. Jadi ketika dia mau impor, biayanya jadi membengkak nih. Nah, kalau biaya udah tinggi, gimana cara kita beli barang yang makin mahal terus? Oh, ya sudahlah. Berarti kita cari alternatif lain. Gimana ya supaya kita bisa tetap impor, tapi harganya itu tidak berubah-ubah seperti ini. Misalnya, oh ya udahlah kita nggak usah impor aja, kita beli dari dalam negeri aja, misalnya. Atau oh kita buat perjanjian aja dengan perusahaan tempat kita beli bahan baku. Misalnya kita menetapkan kursnya yang flat kah supaya tidak ada apa namanya perubahan ini. Terus kita lihat yang exposure transaksi. Pengaruh terhadap laporan keuangan ini biasa saya dengar sharing dari teman-teman yang akuntan juga, akuntan di suatu perusahaan. Mereka kalau udah lihat kurs misalnya berubah-ubah terus sudah pusing. Aduh, ini saya sudah buat apa namanya laporan seperti ini lalu kursnya berubah lagi. Saya buat seperti ini kursnya berubah lagi. Misalnya berubahnya signifikan ya. Kurs yang segini ternyata setelah dihitung oh perusahaannya laba, masih bisa laba. Tapi ketika kursnya berubah, oh yang ini ternyata setelah dihitung itu malah merugi karena mungkin nilai mata uang kita jadi terlalu rendah, biaya jadi lebih tinggi banget jadi merugi. Nah, makanya biasa di laporan laba di laporan keuangan itu ditulis tuh. Misalnya laporan keuangannya pakai apa namanya nilai USD misalnya ya. Dia nanti di halaman yang CALK dia tulis kurs yang dia gunakan berapa di saat itu. Jadi supaya pengguna laporan keuangan bisa hitung, oh saat membuat laporan keuangan ini ternyata akuntan menggunakan kurs berapa rupiah. Nah, kurs inilah yang digunakan untuk menghitung laporan keuangannya. Oh, ternyata nilainya segini gitu ya. Terus exposure yang ekonomi itu terkait dengan misalnya nilai perusahaan akan
berubah ke arah yang tidak diharapkan. Nah, kita lihat ini udah skalanya udah lebih besar lagi. Wah, ternyata ketika kursnya berubah seperti ini dampaknya banyak ya. Selain dari bahan baku juga dari ini nanti produksi saya ini lalu nanti pemasarannya begini segala macam segala macam. Nah, pengaruhnya banyak sekali. Kayak kemarin ada yang nanya, "Bu, kalau misalnya harga minyak goreng naik itu apakah karena bahan bakunya?" Nah, misalnya komoditas itu lagi mahal, misalnya harga sawit lagi mahal ya. Oh iya pengaruhnya terhadap ini. Terus misalnya aja dia dapat, bahan bakunya itu dari impor. Nah, misalnya kursnya berubah segala macam, oh biaya produksi terlalu tinggi. Jadi ketika dia jual tinggi juga, cuma ada masalah di lain juga, karena dia peroleh dana dari hutang juga, maka, nilainya hutangnya makin tinggi juga. Nah, pokoknya macam-macam lah. Nah, sekarang untuk penetapan kurs. Jadi penetapan kurs yang di suatu perusahaan yang digunakan perusahaan itu macam-macam. Bisa pakai kurs tetap, kurs mengambang, dan high exchange rate system. Kalau misalnya kurs tetap, berarti dia udah menetapkan di perusahaan itu saya pakai kurs ini aja deh. Ini aja. Misalnya kursnya rupiah ditetapkan di 14.300 udah fix stop. Jadi semuanya sepanjang tahun dia hitungnya laporan keuangan dia pakai kurs ini. Nah, kelemahan kurs tetap adalah bisa aja penetapan kursnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, kalau sistem kurs mengambang dia ingin ikutin lah berubah-ubah terus kan memang kurs kita berubah ya tiap hari ya. Nah, dia ikutin sesuai itu supaya nilainya itu lebih real. Ada juga Pax Exchange Rate System. Dia menetapkan kursnya itu berdasarkan misalnya pakai pedoman kurs negara tertentu. Kalau misalnya kurs negara ini naik ya udah kita ikutan naik juga ya. Kalau misalnya kurs negara ini rendah kita ikutan rendah juga. Atau misalnya dia sesuaikan dengan valuta asing, maksudnya cadangan devisa negara dia gitu. Oke, penetapan kurs saya sesuaiin cadangan devisa. Oh, kalau misalnya cadangan devisanya masih banyak, ya udahlah, kursnya segini. Kalau misalnya cadangan devisa terlalu berkurang, oh kursnya hanya segini aja. Jadi sesuaikan dengan keuangan negara gitu. Misalnya, pokoknya yang peg exchange itu dia menetapkan kursnya berdasarkan lihat hal tertentu lainnya. Mmm, Lanjut, penggunaan pasar swap untuk membiayai investasi internasional. Ini untuk transaksi internasional, biasa ada penggunaan pasar swap. Swap itu, kata kuncinya adalah tukar, dapat meningkatkan pengendalian terhadap risiko suku bunga dan fluktuasi falas. Jadi untuk, perusahaan yang nggak pede, misalnya ini lebih sering untuk bayar utang ya. Jadi biasanya kan, negara jangankan perusahaan ya, negara aja bisa ngutang kan dengan luar negeri kan. Misalnya mereka nggak pede nih, "Aduh takutnya bunganya makin tinggi terus ya. Nah saya ingin melakukan swap." Jadi tukar. Ada interest rate swap, currency, debt equity, debt peso. Kita lihat satu-satu. Kalau yang, interest rate swap itu dia nuker suku bunganya. Jadi misalnya, dulu ketika ambil hutang, kita pakai, hutang yang, fix rate. Jadi, bukan bukan, kita pakai bunga mengambang aja deh. Misalnya dulu ya, zaman dulu ketika mau ambil hutang, nah hutang yang ditetapkan di suatu lembaga luar negeri, mereka menetapkan bunganya mengambang. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, saat itu kita butuh dana banget dan hanya mereka yang mau memberikan itu ke kita. Jadi ya udah kita ambil, kita pokoknya, dapatkan hutang tersebut dari luar negeri dengan bunga mengambang. Nah, karena bunga mengambang kita jadi nggak yakin nih laba kita berapa, karena bisa aja bunganya tinggi, bisa aja bunganya rendah. Kalau bunganya tinggi berarti kita harus balikkan lebih besar kan, dananya, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Tapi kalau, bunganya turun, berarti kita, justru untung karena bayar bunganya terlalu kecil. Tapi ini menimbulkan ketidakpastian. Terus kita akhirnya melakukan rate swap. Jadi kita, nuker misalnya dengan lembaga, ada lembaga rate swap tertentunya yang tukar-tukaran. Jadi misalnya, ya udahlah saya, bayar, hutang itu misalnya dengan bunga tetap misalnya, dengan aturan tertentu lah ya. Jadi ada, perjanjiannya, kerjasamanya. Jadi misalnya nanti perusahaan swap ini dia yang akan bayar, hutang dengan luar negeri. Jadi hutang itu di-take over, mereka yang bayar dengan bunga mengambang itu ya. Perusahaan swap ini yang akan bayar. Nah, nanti kita
bayar kembali ke perusahaan swap itu misalnya dengan bunga yang tetap gitu. Jadi ada perjanjian tertentu. Nanti kalau kalian nanya, Bu ini untung atau ruginya di mana? Ya namanya juga usaha ya. Jadi udah ada perhitungannya harusnya. Jadi misalnya untuk lembaga yang swap itu mereka menghitung, oh kalau bunga mengambang justru kita nanti bisa dapat selisih lebih atau selisih kurang. Tapi bagi perusahaan mereka butuh bunga yang fix supaya mereka lebih tetap nih, nggak di apa PHP supaya ya udahlah bunganya tetap aja nggak berubah-ubah. Terus ada currency swap juga. Nah, ini lebih ke tukar. Kalau tadi kan kalau interest rate swap kan cuma tukar bunganya aja ya, bentuk bunganya aja. Jadi bunga tetap jadi bunga mengambang atau bunga mengambang jadi bunga tetap. Kalau currency swap itu dia tukernya sekaligus sama utang-utang pokoknya. Nah, bayarnya bisa pakai mata uang negara lain. Jadi misalnya dulu ketika dia ambil hutang itu hanya bisa dibayar dengan dolar misalnya. Kalau sekarang itu, ketika dia pakai currency swap, dia bisa bayar dengan mata uang asing, mata uang lain, misalnya bisa pakai rupiah lah, bisa pakai, mata uang yuan lah, atau apalah gitu ya. Jadi macam-macam lah, tukar pokok beserta bunganya. Nah, kalau yang ini debt equity swap, investor dari suatu negara. Jadi pokoknya negara mana aja deh ada investor yang ya dananya banyak banget lah. Itu beli hutang luar negeri dari suatu negara lain. Misalnya Indonesia banyak banget nih hutangnya nih. Ya udah ada pihak tertentu misalnya Jack Ma nih, Jack Ma. Dia oh ya udah saya take over aja. Saya bayarin hutang Indonesia. Tapi nanti kalian Indonesia harus kembalikan uang saya. Jadi kita ngutangnya udah bukan dengan luar negeri lagi, lembaga tertentu, tapi kita hutangnya sekarang sama Jack Ma. Jadi karena Jack Ma udah apa take over hutang kita, misalnya dia bayar duluan, bayarin hutang kita duluan, jadi kita hutangnya sama Jack Ma nih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Jack Ma misalnya mau bayarin hutang kita? Oh, ternyata Jack Ma ini apa namanya ingin saham tertentu di negara kita atau dia pingin sekali punya obligasi negara kita misalnya gitu ya. Apa namanya, karena tingkat bunga obligasi kita tuh tinggi. Nah, macam-macam lah alasannya. Terus ada, debt peso swap. Nah, ini negaranya sendiri penduduk di negaranya sendiri yang apa, membeli utang luar negerinya. Jadi, misalnya Indonesia banyak hutang dengan luar negeri. Nah, kalian sebagai penduduk Indonesia, ternyata kalian nih, apa, konglomerat ya, kaya raya luar biasa. Nah, jadi kalian ingin, apa namanya, melunasi hutang luar negeri negara kalian sendiri. Jadi nanti kalian bayarin hutang Indonesia, jadi Indonesia hutangnya udah bukan dengan luar negeri, tapi dengan kalian sendiri sebagai penduduk suatu negara. Nah, ini sebenarnya mirip dengan konsep ORI. Jadi Indonesia kan ada keluarkan obligasi retail Indonesia ya. Nah, ORI itu ditujukan kepada penduduk kita sendiri. Kenapa negara lebih suka hutang dengan penduduknya daripada hutang dengan luar? Pertama, kalau hutang dengan luar negeri ya bayarnya misalnya harus pakai apa, mata uang asing misalnya atau juga, dari segi moral gini loh, kalau kita hutang dengan luar negeri, maka kita bayar bunga itu juga ke luar negeri. Nah, yang untung kan luar negeri. Tapi kalau misalnya kita hutang dengan penduduk negara kita sendiri, kita bayar yang bisa dalam bentuk mata uang kita sendiri, terus juga ketika kita bayar bunga ke negara sendiri, itu kayak kita, memberikan keuntungan ke warga negara kita sendiri gitu. Jadi warga negara kita sendiri yang untung. Nah, itu kan lebih puas gitu ya. Makanya memang negara tuh sebenarnya lebih suka kalau hutang dengan pribadi. Makanya, itu adalah salah satu alasan dikeluarkannya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu saja materi terakhir kita. Sisanya kalian baca-baca saja, ini di luar dari materi sih, maksudnya postingan tambah-tambahan aja, baca-bacaan tambahan dari Pak Gabriel, Kristen Mas untuk kalian. Nanti kalian boleh baca sisa-sisanya, untuk refreshing aja sih. Nah, kalau sudah, sekian untuk bab yang 12 ya.